Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, apa sih berpikir kreatif itu? Berpikir kreatif adalah satu keterampilan, yaitu satu proses yang menghasilkan ide-ide, gagasan-gagasan yang baru. Jadi kemampuan berpikir kreatif kita terbukti dengan munculnya inisiatif-inisiatif, ide-ide, gagasan-gagasan, solusi-solusi, kemungkinan-kemungkinan yang baru. Ini namanya berpikir kreatif. Jadi kalau ada orang ingin ngecek apakah dirinya kreatif atau tidak, itu parameter paling mudah adalah mampu atau tidak dia menghasilkan ide-ide baru, gagasan-gagasan baru, solusi-solusi baru, alternatif yang belum pernah ditemukan orang sebelumnya, belum pernah muncul dalam gagasan orang lain. Ini namanya berpikir kreatif. Nah, berpikir kreatif ini membutuhkan beberapa asumsi. Yang pertama tentang perilakunya. Untuk bisa berpikir kreatif dibutuhkan orang yang punya perilaku menerima perubahan, siap menghadapi kemungkinan-kemungkinan, dan fleksibel dalam pandangan. Ini perilaku orang yang berpikir kreatif. Berarti apa loh? Orang yang tidak mau menerima perubahan, orang yang tidak siap menghadapi lahirnya kemungkinan-kemungkinan baru yang mungkin berbeda dengan yang dia kenali, dia ketahui selama ini, atau orang yang tidak fleksibel, orang yang kaku dalam berpandangan, sulit untuk masuk ke ranah berpikir kreatif ini. Disinilah nanti letaknya, akarnya yang sering kita sebut sebagai kejumutan. Kejumutan itu kekakuan, kebekuan. Ini yang membuat satu budaya, satu peradaban tidak berkembang. Kenapa? Karena manusianya tidak mau berubah. Tidak siap menghadapi kemungkinan-kemungkinan baru dan kaku dalam tata pikirnya. Menganggap bahwa yang benar ya mesti ini, cuma ini. Tidak mungkin ada yang lain. Nah, ya wis, kalau sudah perilaku berpikirnya seperti ini, tidak mungkin dia mau masuk ke ranah berpikir kreatif. Karena berpikir kreatif itu menampilkan ide-ide, gagasan-gagasan, dan kemungkinan-kemungkinan baru. Orang itu kadang-kadang kalau membaca, melihat sesuatu itu biasanya dilihat secara umum saja, sekilas saja, tidak pernah difikirkan mendalam. Nah, mari latihan untuk jeli. Ketika melihat sesuatu, dipahami sampai unsur-unsurnya yang paling kecil. Mungkin di situ ada kesamaan-kesamaan, ada perbedaan-perbedaan, ada kejanggalan-kejanggalan atau keunikan-keunikan. Ayo latihan ini. Jadi, biar informasi kita tentang sesuatu lebih lengkap. Nah, ini nanti kemampuan berpikir lateral kita bisa lebih bagus. Misalnya memahami apa, orang biasanya hanya melihat aspek ininya, tapi kita bisa masuk dengan melihat aspek-aspek lainnya yang tidak dilihat oleh orang lain. Nah, ini teknik kedua. Jadi jeli dalam memahami, mengobservasi sesuatu. Kemudian yang ketiga, berani dan percaya diri. Ya, karena berpikir kreatif itu kan melahirkan gagasan-gagasan baru, ide-ide baru. Tentunya butuh keberanian dan kepercaya dirian. Orang yang tidak percaya diri ya tidak mungkin
mengeluarkan gagasan-gagasan otentik, original yang baru. Orang penakut juga tidak mungkin. Orang yang tidak punya keberanian, tidak punya rasa percaya diri, ya tentunya hanya mengalir saja, ikut saja apa yang selama ini sudah berjalan. Yang keempat, melatih diri mengembangkan kebiasaan yang banyak menuntut kreativitas. Misalnya olahraga tertentu atau seni tertentu. Ini kan melatih kreativitas. Macam-macam kalau olahraga sepak bola kah, voli kah, bulu tangkis kah, itu kan sering menuntut kita untuk berkreasi, mengkombinasi gerakan, mengkombinasi taktik, strategi. Ini kan butuh kreativitas. Seni juga begitu. Seni rupa, seni suara, seni musik, seni drama, apapun itu kan butuh kreativitas yang tinggi. Maka teman-teman yang ingin mengembangkan kemampuan berpikir kreatifnya, ayo punya kebiasaan-kebiasaan yang banyak menuntut kreativitas sebagai latihannya. Olahraga apa, biasanya ya setiap olahraga ada sisi-sisi kreatifnya. Bahkan catur sekalipun itu justru malah banyak butuh kita kreatif, strategi, cara menyerang, cara bertahan, dan lain sebagainya. Apalagi seni. Nah, semakin terlatih diri kita untuk berkreasi, ya paling tidak semakin percaya diri, semakin berani, dan saat kita aktif berpikir kreatif, diri kita sudah terbiasa. Yang selanjutnya, tentu saja untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif kita, ya kita harus paham secara dalam tentang diri kita. Kita ini kelemahannya apa, kekurangannya apa, ketakutan-ketakutan kita apa, harapan-harapan kita apa. Ini mendukung kemampuan kreatif kita. Yo, apa saja sebenarnya membutuhkan pemahaman tentang diri sendiri, tidak hanya berpikir kreatif, berpikir kritis juga begitu, perilaku hidup sehari-hari juga begitu. Dalam hampir semua bidang, pemahaman diri ini nanti menjadi kunci. Kemudian yang keenam, strategi untuk meningkatkan kemampuan berpikir, antara lain kita harus terbuka, mau belajar tentang hal lain atau disiplin yang lain. Kalau kita menutup diri, tidak terbuka, ya berarti kita tidak bisa dimasuki oleh informasi baru, data baru, perkembangan terbaru, ya tidak mungkin kita bisa melakukan kreativitas. Kemudian yang ketujuh, tidak kaku, mau menerima ide-ide baru. Ini lanjutannya terbuka tadi. Setelah kita terbuka kan ada data baru, fakta baru yang masuk. Banyak orang yang tidak siap, sehingga tidak mau ketika menemukan, mendapati data-data atau fakta yang baru. Ya tentu saja, kalau dia tidak mau dimasuki data, fakta, argumen, wawasan yang baru, ya tidak mungkin akan lahir kreativitas yang baru. Yang muncul ya tetap data lama, wawasan lama, itu saja bulet di situ. Dan yang terakhir, untuk berpikir kreatif lateral, kita harus berani bertanya dan mempertanyakan. Jadi ini nama lainnya, kita juga sebelumnya punya kualitas kritis untuk menemukan masalah di mana, kemudian akar masalah, sumber masalah, dan dilanjutkan dengan kemampuan-kemampuan solusinya. Jadi ini strategi-strategi yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis lateral. Baik,
Kita lanjutkan. Nah, ada satu teori yang populer sekali, terkenal sekali dari Edward de Bono berhubungan dengan berpikir ini. Ini menurut saya penting. Jadi unsur-unsur berpikir, aspek-aspek berpikir, ya dalam konteks berpikir kreatif. Ini kita harus kenali dulu unsur-unsurnya. Edward de Bono punya teori Six Thinking Hat, 6 topi berpikir. Ini teman-teman yang sudah baca bukunya pasti paham teori ini. Ini teori ini isinya adalah bagaimana kita merencanakan proses berpikir kita. Jadi baik untuk yang kritis maupun untuk yang kreatif. Kita perlu mengenali unsur-unsur berpikir ini dan bagaimana kita mengelolanya. Jadi dalam teorinya Edward de Bono ada 6 aspek, 6 unsur yang disimbolkan dengan topi. Ada topi warna putih, ada topi warna merah, ada topi warna kuning, ada topi warna hitam, ada topi warna hijau, ada topi warna biru. Ini masing-masing menyimbolkan hal yang berbeda. Kalau topi warna putih ini berpikir yang fokus pada data, fakta, informasi yang diketahui atau yang dibutuhkan. Jadi ini simbolnya topi warna putih. Jadi faktanya, datanya, informasi-informasi yang dibutuhkan. Ini simbolnya topi warna putih. Kalau topi warna merah fokus pada kesan, rasa, apalagi tanggapan, kemudian emosi-emosi kita yang terlibat dalam hal yang sedang difikirkan. Nah, ini simbolnya warna merah. Kalau yang topi warna kuning ini berpikir yang fokusnya pada manfaatnya, maslahatnya, harapan-harapan tentang apa yang didapat dari pemikiran yang sedang dilakukan. Itu warnanya kuning. Kemudian kebalikannya warna hitam. Kalau yang warna hitam ini fokus pada aspek kesulitan-kesulitannya, problem-problem yang mungkin dihadapi, masalah-masalah yang mungkin muncul dari pikiran tadi. Itu simbolnya topi warna hitam. Kemudian ada topi hijau. Kalau yang warna hijau ini fokusnya pada kemungkinan-kemungkinan, alternatif-alternatif solusi, ide-ide baru. Nah, tema kita malam hari ini sebenarnya tema topi warna hijau. Jadi fokus pada kreativitas, kemungkinan, solusi baru, ide-ide baru dalam berpikir. Berarti kita bisa membahas lagi tema tentang kesulitan-kesulitan, hal-hal negatif dari satu gagasan, satu pikiran, atau manfaat-manfaatnya, maslahatnya dari satu pemikiran, atau tentang data, informasi, dan lain sebagainya di topi yang berbeda. Meskipun malam hari ini kita membahasnya topi yang warna hijau. Dan yang terakhir topi warna biru. Nah, topi warna biru ini berpikir tentang pemikiran. Nah, ini unik ya, berpikir tentang pemikiran itu gini loh. Topi warna biru ini yang dibahas, apa sih yang saya pikirkan ini, tujuannya kemana,
cara berpikirnya bagaimana, tahapan-tahapan berpikir yang harus saya lakukan seperti apa. Nah, itu namanya topi warna biru. Jadi berpikir itu melibatkan 6 topi, 6 aspek, yaitu data atau faktanya, atau informasinya. Kemudian tentang rasa dan emosi kita. Kemudian tentang hal-hal yang negatif. Kemudian tentang hal-hal yang positif, warna kuning. Yang negatif tadi warna hitam. Kemudian tentang ide baru, gagasan baru. Dan warna biru tentang bagaimana manajemen dari semuanya. Proses berpikir, tujuan berpikir, dan lain sebagainya. Nah, jadi 6 topi ini kemudian diteorikan urutan-urutan idealnya. Kalau kita kan secara umum ya seringkali tidak sadar unsur-unsur ini, pokoknya mikir ya jalan saja. Nah, kalau dalam Edward de Bono itu sebenarnya secara umum ada pola-pola ideal. Yang itu banyak yang menafsirkan pola idealnya itu ya diawali dari topi warna biru, kemudian topi warna putih, kemudian topi warna hijau, kemudian topi kuning, topi hitam, topi merah, dan terakhir topi biru lagi. Topi warna biru yang lebih dulu itu berarti ketika kita berpikir, kita harus sadar dulu, ngerti dulu tentang ihwal pemikiran kita. Ini berpikir tentang apa, proses yang harus saya jalani seperti apa, fokusnya kemana, langkah-langkah kerjanya nanti bagaimana, rencana tindakannya seperti apa dalam berpikir. Nah, ini topi warna biru. Anggap saja biru ini perencanaannya. Kemudian baru putih. Kalau putih ini datanya, informasinya. Aku punya informasi cukup enggak sih untuk yang akan aku bahas ini? Aku punya data yang cukup enggak sih? Punya pengetahuan yang memadai enggak sih tentang ini? Kalau ini sudah, baru terus hijau. Hijau itu berarti kemungkinan apa saja yang bisa terjadi, solusi-solusi baru apa yang bisa ditawarkan, gagasan-gagasan baru apa yang mungkin dilahirkan. Ini warna hijau. Inilah warna hijau ini yang kita sebut berpikir kreatif tadi. Di sini dibutuhkan kreativitas. Baru kemudian warna kuning. Warna kuning itu berarti kita fokus pada manfaatnya apa, gunanya apa, tujuannya apa, keuntungannya apa. Kalau ini nanti berhasil. Oh, ini demi perdamaian. Oh, ini demi persatuan. Oh, ini untuk keadilan. Nah, ini namanya topi kuning. Kalau kita tidak punya topi kuning, ya tidak jelas ini pikiran ini buat apa, ide ini untuk diarahkan kemana. Maka selain hijau kita juga harus punya kuning. Setelah kuning, hitam. Nah, kalau hitam ini berhubungan dengan kesulitan-kesulitannya, problem yang mungkin muncul, masalah yang bisa terjadi. Oh, kalau saya punya ide seperti ini, mungkin saya akan dikritik oleh orang yang punya pendapat begini. Oh, mungkin saya akan diserang oleh kelompok yang begini. Nah, ini namanya topi warna hitam. Itu juga harus dipertimbangkan. Salah satu unsur dalam berpikir. Nah, setelah hitam baru merah. Kalau merah ini apa yang aku rasakan, kemudian bagaimana emosiku ini menyenangkan, membingungkan, menyedihkan, memprihatinkan atau apa. Ini kita berpikir tentang sesuatu kan selalu ada unsur emosinya.
Ini sesuatu yang memalukan. Ini sesuatu yang memprihatinkan. Ini sesuatu yang membuat marah. Nah, ini kan unsur emosinya masuk. Ini pertimbangan ke selanjutnya. Kalau sudah selesai, baru biru lagi. Kalau tadi biru yang awal itu perencanaannya, kalau ini evaluasinya. Sudah cocok apa belum dengan yang tadi direncanakan. Kemudian kalau sudah ketemu, apa yang harus selanjutnya aku lakukan. Nah, ini warna biru lagi. Inilah konsep Six Thinking Hat. 6 topi berpikir. Ini sebenarnya kalau teman-teman jeli dan cerdas, pola yang saya sebut tadi itu salah satu saja kemungkinan. Meskipun bagi banyak orang ya pola idealnya begitu. Tapi nanti mungkin ada kasus-kasus tertentu yang urutannya bisa berubah. Tapi urutan berubah seperti apapun silahkan, asal biru di awal dan biru di akhir itu tetap pada posisinya di awal dan di akhir. Ini untuk dalam rangka ketertiban kita berpikir, perencanaannya matang, nanti dievaluasi di akhir. Mungkin urutan-urutan yang di tengah itu bisa beragam. Mungkin ada kalanya kok malah merah dulu, karena ini diawali dari emosi dulu, diawali dari kemarahan kita dulu, atau keprihatinan kita dulu, atau rasa malu dulu, baru kita mencari datanya. Atau diawali dari kuning dulu, ini ada keinginan yang menggebu untuk mencapai satu target. Atau diawali dari brainstorming dulu, warna hijau dulu, dan lain sebagainya. Ya, kombinasinya bisa macam-macam. Ini teman-teman bisa untuk menganalisis kerangka berpikir tertentu. Oh, ini kalau dari aspek 6 topi berpikir ini cara berpikir ini mendahulukan warna hijau. Kalau ini optimis mendahulukan warna kuning, kalau yang itu pesimis mendahulukan warna hitam, dan lain sebagainya. Jadi itu beberapa perangkat berpikir yang oleh De Bono disebut Six Thinking Hat. Kalau dalam konteks ini, berpikir kreatif itu berarti topi yang berwarna hijau.